Terlebih juga karena menyaksikan ibu dan adik perempuan mereka turut menjadi korban perlakuan kasar sang ayah. Bagi mereka, sikap sang ayah sudah jauh melampaui batas. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sosok ayah yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung keluarga malah menjadi sumber luka terdalam dengan perlakuan kasar yang sering dia lakukan terhadap anggota keluarganya sendiri, kepada istri serta anak-anaknya. Hingga pada akhirnya, sikap sang ayah yang begitu tercela tersebut membuat kedua anaknya kehabisan kesabaran dan nekat menghabisi nyawa sang ayah untuk mengakhiri penderitaan mereka sekeluarga. Terlebih ibu dan adik perempuannya yang sering menerima siksaan dari sang ayah. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sehari pasca Lebaran, saudara, tragedi memilukan terjadi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. 2 orang kakak beradik tega membunuh ayah kandungnya akibat dendam. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Morowali Utara, terdapat sebuah keluarga yang dipimpin oleh seorang suami yang berinisial AL, berusia 48 tahun. Sayangnya, informasi mengenai identitas istrinya tidak diungkapkan di media manapun. Latar belakang kehidupan keluarga ini pun tidak banyak diungkap ke publik, termasuk sudah berapa lama pernikahan mereka berlangsung. Namun diketahui bahwa pasangan ini sudah menikah sejak usia mereka masih sangat muda. Dan dari hasil pernikahan mereka tersebut, mereka diketahui sudah dikaruniai 3 orang anak, yang mana di antara 2-nya laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak sulung mereka di saat itu sudah berusia 20 tahun, berinisial MK. Sementara anak kedua mereka hanya berbeda 1 tahun lebih muda saja, yaitu sekitar 19 tahun, yang berinisial SL. Adapun anak bungsu mereka adalah seorang perempuan. Meski begitu, identitas serta umurnya di saat itu tidak diungkapkan di media. Keluarga yang satu ini jauh dari kata harmonis. Mereka hidup di dalam tekanan dan ketidakbahagiaan. AL sebagai seorang suami dan ayah nyatanya tidak mampu menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Bukannya bekerja keras untuk menghidupi keluarga, AL justru lebih senang menghabiskan waktu untuk mabuk-mabukan. Alih-alih pulang membawa uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, AL justru malah lebih sering pulang dalam keadaan mabuk sambil membawa emosi, amarah, dan juga kekerasan. Perlakuan kasar secara fisik dan verbal sudah menjadi makanan sehari-hari di dalam rumah tangga mereka, bahkan sejak usia anak-anak mereka masih kecil. Betapa ironisnya, anak-anaknya pun tumbuh dengan luka batin dan trauma yang mendalam akibat sikap AL yang sangat temperamental. Seiring bertambahnya usia, terutama kedua anak laki-lakinya yang mulai menginjak dewasa, kemarahan dan dendam mereka terhadap sang ayah pun semakin dalam. Mereka tidak hanya terluka karena diperlakukan kasar sejak kecil, terlebih juga karena menyaksikan ibu dan adik perempuan mereka turut menjadi korban perlakuan kasar sang ayah. Bagi mereka, sikap sang ayah sudah jauh melampaui batas. Mungkin, jika kekerasan itu hanya menimpa mereka berdua sebagai laki-laki, mereka masih bisa menahan dan menguatkan diri. Namun, melihat ibu dan adik perempuan mereka sangat kesakitan dan sedih ketika turut menjadi sasaran amarah dan kekerasan sang ayah, mereka jadi benar-benar tidak mampu menampik jika mereka sangat tidak terima dan tidak mampu menahan kesabaran lagi. Bara dendam pun terus tumbuh di dalam hati dan siap meledak kapan saja. Hingga puncaknya, pada hari Senin tanggal 31 April tahun 2025, bertepatan dengan hari Idul Fitri di mana momen Lebaran seharusnya menjadi momen yang penuh kebahagiaan bagi keluarga tersebut. Namun, tidak bagi MK dan SL, yang justru penuh emosi dan kemarahan saat keduanya kembali menyaksikan pemandangan yang sangat amat menyayat hati saat kembali melihat sang ayah memukuli adik perempuan mereka saat mereka sedang berlebaran di desa Kolondale.
Melihat perlakuan kasar sang ayah terhadap adik perempuan mereka, mereka pun mencoba untuk melindungi adik mereka. Mereka berniat ingin membawa sang adik pergi dan segera melaporkan tindakan keji sang ayah ke kantor Polsek Mori. Namun sebelum sempat mengamankan sang adik, mereka melihat ayah mereka malah semakin menjadi-jadi, memukul adik mereka tanpa belas kasihan. Meski adik perempuan mereka tersebut terus menangis dan meminta ampun. Dengan perlakuan kasar sang ayah, amarah dan dendam yang selama ini mereka pendam akhirnya meledak. Rencana untuk menyerahkan sang ayah kepada pihak yang berwajib pun seketika berubah haluan. Di dalam benak mereka, keadilan hukum seakan tidak cukup untuk menghukum dan membalas rasa sakit hati mereka terhadap perlakuan kasar sang ayah yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Meskipun di saat itu, mereka saling sepakat ingin menghukum ayah mereka dengan tangan mereka sendiri demi kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Lalu, keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 1 April tahun 2025, MK dan SL di saat itu benar-benar serius. Mereka ingin melancarkan niat keji mereka terhadap sang ayah. Kemudian, pagi-pagi sekitar pukul 8.30, keduanya pergi ke desa Tomata, kecamatan Mori Atas. Mereka mampir ke sebuah warung untuk meminjam 2 bilah parang dengan dalih ingin membasmi ular di kebun. Dengan alasan tersebut, pemilik warung pun tanpa ragu meminjamkan 2 bilah parang kepada kedua pemuda yang diam-diam tengah menyimpan emosi yang kian berkecamuk terhadap ayah kandung mereka. Setelah akhirnya, kedua pemuda tersebut mendapatkan parang tersebut mereka sembunyikan sedemikian rupa di balik pakaian. Lalu kemudian mereka pergi menuju ke desa Lembon Tonara, yang mana mereka mendapatkan informasi jika ayah mereka di saat itu datang untuk menemui ibu mereka yang sedang membantu di rumah salah satu warga yang sedang merayakan Idul Fitri. Dan sesampainya di desa Lempotonara, tidak membutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk menemukan keberadaan AL sang ayah. Karena di saat itu mereka melihat adanya sepeda motor milik sang ayah terparkir di depan sebuah warung. Dan ternyata benar saja, tidak jauh dari sana, mereka melihat sosok ayah mereka sedang berada di sekitar area tersebut. Dengan emosi yang sudah memuncak dan dendam yang membara, MK dan SL langsung menghampiri AL. Tanpa aba-aba, kedua anak tersebut mengeluarkan parang dari balik pakaian mereka. Lalu secara bergantian langsung menghajar ayah mereka dengan parang dengan penuh amarah. Sang ayah, AL, yang tersentak kaget melihat kedua anaknya datang membawa senjata tajam, berusaha menghindar dan sempat berteriak minta tolong. Dia juga sempat meminta penjelasan atas serangan mendadak itu. Namun bagi MK dan SL, tidak ada lagi ruang untuk berdiskusi. Semua kemarahan yang telah lama mereka pendam seolah tumpah tanpa terkendali. AL berusaha menangkis serangan-serangan itu, tapi tidak sebanding dengan amukan brutal dari anak-anaknya tersebut. Dalam sekejap, SL berhasil menebas kepala AL dari arah belakang, membuat sang ayah tersungkur jatuh. Kepalanya bocor karena sayatan parang. Dalam kondisi yang tidak berdaya, MK yang terlanjur kesetanan kembali melancarkan serangan dengan menebas bagian wajah AL tanpa ampun. Dia tidak lagi memikirkan bahwa pria yang dia tebas adalah ayah kandungnya sendiri. Seolah tidak memberikan kesempatan kepada AL untuk merasakan betapa sakitnya sabetan parang mereka. Tidak lama setelah itu MK langsung memberikan serangan pamungkasnya lagi dengan menyayat bagian leher AL sebanyak 2 kali dengan begitu dalam. Serangan tersebut seketika langsung membuat AL tidak bernyawa karena disembelih oleh anaknya sendiri. Dengan banyaknya cairan merah yang menggenang di sekitar tubuhnya, di saat itu AL tergeletak tidak bernyawa. Melihat sang ayah terkapar dan tidak lagi bergerak, MK dan SL mendekat dan memeriksa kondisinya. Nafas AL sudah tidak ada dan denyut jantungnya pun berhenti, menandakan bahwa sang ayah benar-benar sudah tewas di tangan mereka sendiri. Setelah memastikan ayah mereka sudah tewas, MK dan SL berusaha untuk segera melarikan diri. Berhubung warga sekitar mulai berdatangan untuk melihat apa yang terjadi setelah mendengar suara kegaduhan. Sadar bahwa situasi akan segera memburuk dan mereka bisa tertangkap, MK dan SL bergegas melarikan diri dari lokasi kejadian. Mereka di saat itu diketahui melarikan diri ke arah desa Tomata. Meski beberapa warga sempat melihat MK dan SL melarikan diri usai melakukan aksi keji terhadap ayah mereka, perhatian warga justru lebih tertuju kepada kondisi AL yang tergeletak bersimbah cairan merah. Dengan rasa cemas dan penasaran, mereka segera mendekati tubuh AL yang terkapar di dekat warung. Beberapa warga mencoba memeriksa denyut nadi dan nafas korban, namun sayangnya AL sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia sudah tewas di tempat, meregang nyawa akibat serangan brutal yang dilakukan oleh 2 anak kandungnya sendiri. Istri AL, ibu dari MK dan SL, mengetahui kenyataan pahit tersebut. Dia hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Meskipun sang suami sering menyakitinya, dia tidak menyangka jika suaminya akan berakhir secara tragis. Kejadian tersebut pun kemudian segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Pihak kepolisian yang menerima laporan juga langsung datang ke TKP untuk melakukan proses olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan. Yang mana diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat luka serius di kepala dan wajahnya. Sementara itu, tim kepolisian di TKP mencari alat bukti dan meminta keterangan saksi untuk mengungkap kasus ini. Mereka berharap segera menangkap pelakunya. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 30 menit setelah kejadian, tim kepolisian berhasil menangkap MK dan juga SL di Desa Tomata sebelum mereka kabur lebih jauh. Setelah akhirnya tertangkap, mereka pun tidak mengelak dengan perbuatan mereka. Mereka mengakui jika mereka sudah menghabisi nyawa ayah mereka sendiri. Dan untuk meminta keterangan lebih lanjut, kedua pelaku serta barang bukti, yaitu berupa 2 bilah parang, sudah diamankan. Dan kasus ini sudah dilimpahkan ke Satreskrim Polresta Morowali Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Di hadapan penyidik, keduanya menjelaskan secara detail mengenai aksi sadis mereka terhadap korban yang merupakan ayah kandung mereka sendiri. Dan mereka berdua adalah kakak beradik yang sudah kompak merencanakan untuk menghabisi nyawa korban sebab merasa sakit hati dengan korban. Kepada penyidik, MK dan SL pun mengungkap jika ayah mereka selama ini sering sekali mabuk-mabukan, tidak bertanggung jawab, dan sering memperlakukan keluarga mereka dengan kasar, termasuk ibu dan adik perempuan mereka yang sering sekali dipukuli. Hingga puncaknya, di saat momen lebaran, mereka melihat adik mereka kembali dipukuli. Mereka tidak terima, tersulut emosi, dan sepakat untuk menghukum ayah mereka dengan tangan mereka sendiri. Selain untuk melampiaskan amarah yang sudah lama mereka pendam, MK dan SL juga ingin membebaskan ibu dan adik perempuan mereka dari penderitaan yang diberikan oleh ayah mereka. Namun keputusan mereka untuk melakukan tindakan keji dengan menghabisi nyawa ayah kandung mereka sendiri ternyata membawa konsekuensi hukum yang berat bagi mereka. Polisi pun menetapkan MK dan SL sebagai tersangka di dalam kasus penghilangan nyawa berencana, sebagaimana menurut pasal 340 KUHP. Dengan demikian, MK dan SL kini harus menghadapi proses hukum dengan ancaman hukuman maksimal, pidana mati, atau justru penjara seumur hidup, atau mungkin seringan-ringannya mereka bisa dipenjara 20 tahun. Kini dua anak laki-laki tersebut merasa lega. Mereka memang kehilangan ayah sekaligus masa depan mereka. Namun bertahun-tahun luka yang mereka tanggung di dalam diam hingga akhirnya menjadi bara di dalam sekam. Menyala dalam satu keputusan yang akhirnya mereka ambil untuk membebaskan ibu dan adik mereka, namun juga menghancurkan masa depan mereka. Sementara itu, jasad dari korban, AL, sudah selesai diperiksa, lalu dipulangkan ke rumah duka untuk disemayamkan. Meskipun semasa hidupnya, AL dikenal memiliki sifat yang keras dan kerap memperlakukan keluarganya dengan kasar, namun kepergiannya tetap meninggalkan duka mendalam bagi sebagian anggota keluarga, terutama bagi sang istri dan anak perempuannya yang sering dia sakiti. Terlebih, bukan karena hanya kehilangan sosok ayah dan suami, tetapi juga karena harus menerima kenyataan pahit bahwa dua anak laki-laki mereka yang menjadi pelaku di dalam tragedi ini. Perasaan hancur, bingung, terbelah memenuhi suasana duka di dalam rumah mereka. Di satu sisi, ada kemarahan dan trauma atas kekerasan yang selama ini mereka terima dari korban. Namun di sisi lain, ada luka baru karena harus melihat dua anak mereka yang sudah besar kini mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri. Itu dia sobat, kisah dari AL yang dihabisi oleh dua anak kandungnya sendiri akibat dari perbuatannya yang sering bertindak kasar kepada istri dan anak perempuannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.